warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silahkan yang tidak berkaitan dengan pelajaran dimasukkan ke dalam tas. Kalau ada mainan atau buku yang bukan buku mat, silahkan dimasukkan ke dalam tas. Dikeluarkan buku tulis matnya dan textbooknya. Oke. Sebelum Mem memulai hari ini, sebelumnya Mem ajarkan dulu mengenai tafakur. Insya Allah kalian sudah pernah mencoba dengan pembelajaran sebelumnya. Ya, mungkin di mapel yang selain mat, kalian diajarkan untuk bernafas, iya. Masih ingat ya? Nah, kenapa sih kok kita harus bernafas dengan posisi lidah yang ditekuk seperti itu? Mungkin ada yang berpikir, kok aneh ya? Atau lain ini ya cara bernafasnya, kenapa harus ditekuk? Bernafas ya bernafas saja, kenapa tidak seperti itu? Ternyata bernafas dengan lidah yang ditekuk ke atas itu ada banyak manfaatnya. Yang pertama, menurut penelitian ya, ini sesuai dengan penelitian, Dr. Andre Weil itu sudah melakukan penelitian bahwa kalau kita bernafas dengan lidah ditekuk ke atas, itu bisa menjadi penenang alami untuk sistem syaraf. Jadi ketika kegiatan yoga seperti itu, mereka melakukan pernafasan itu dengan lidah yang ditekuk ke atas karena memiliki manfaat tersendiri. Selain itu, dengan bernafas seperti itu ternyata bisa menurunkan denyut jantung. Kalau jantungnya, denyutnya lebih rileks, otomatis kita tidak deg-degan gitu ya, tidak apa istilahnya, kalau tidak nervous ketika ingin melakukan suatu aktivitas yang baru. Kemudian bisa menurunkan tekanan darah, memperbaiki pencernaan, dan menjadi anti kecemasan. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan kecemasan itu tadi adalah bernafas dengan lidah yang ditekuk ke atas. Sehingga kalau kita tidak cemas, kita bisa mendapatkan, ketika dalam proses pembelajaran kita bisa menerima ilmu dengan sebaik-baiknya. Kok bisa? Karena ketika lidah ditekuk ke atas, kerongkongan kan lebih terbuka lebar. Seperti jalan tol itu kalau palangnya dibuka, otomatis akan lebih lancar jalannya. Sama seperti pernafasan kita. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita coba. Kita bernafas dulu, kita tafakur dulu, kita bersyukur atas apa yang diberikan Allah dan mengingat kembali nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah sebelum memulai pembelajaran, supaya nanti pembelajaran yang kamu terima bisa memiliki manfaat yang sebaik-baiknya. Nah, caranya bagaimana? Caranya lidahnya ditekuk ke atas, nanti akan mem pandu. Lidahnya ditekuk ke atas itu ujungnya yang ke atas seperti gambar ini ya. Kemudian gigi dirapatkan. Nah, dalam proses itu nanti kamu tarik nafas dan hembuskan. Tarik nafas lewat hidung, dihembuskan lewat mulut. Bisa? Bisa. Kita coba sih. Coba dulu percobaan. Silahkan coba. Ditekuk lidahnya ke atas, giginya dirapatkan. Mem beri aba-aba. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Sekarang Mem iringi dengan lagu biar bisa lebih rileks. Sambil Mem bacakan bacaan-bacaan yang nanti silahkan diulang tapi di dalam hati masing-masing, tidak usah diucapkan keras-keras, cukup diteriakkan di dalam hatinya, didalami betul-betul setiap kata yang kalian dengarkan.
Ditekuk lidahnya, dirapatkan giginya. Tarik nafas. Tahan. Dikeluarkan lewat mulut. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Sekali lagi. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Subhanallah, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang sudah memberi kehidupan dan kesehatan. Salah kiranya bila aku ingkar kepadamu. Salah kiranya kalau aku tidak memanfaatkan kesehatan ini untuk belajar. Berikan kesadaran pada aku ya Allah, agar aku selalu ingat padamu, selalu mencintaimu. Tarik nafas lagi. Tahan. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Tahan. Keluarkan. Satu kali lagi. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Ya Allah, rahmat-Mu tak terbatas. Imbaskan rahmat-Mu kepadaku, agar aku bisa mencintai sesama umat, agar aku bisa berpikir kritis. Dari pola pikir itu bisa bermanfaat untuk diriku sendiri dan untuk sesama. Amin ya robbal alamin. Sudah lebih rileks? Nggak ngantuk ya? Insya Allah tidak. Dijawab dong, jangan malu-malu ya. Seperti biasa saja ya. Seperti pembelajaran sehari-hari, kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk menjawab, tidak usah tegang. Dari sini tadi kita belajar mengenai bentuk cinta. Cinta apa? Cinta yang pertama, cinta kepada diri sendiri. Dengan kita belajar mengatur nafas itu tadi, kita sudah menjaga kesehatan diri kita. Yang kedua, kita juga menunjukkan rasa cinta kepada Allah. Iya, betul sekali ya. Dari situ kita menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah bahwa hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk bernafas. Sedetik dua detik saja nafas itu dicabut sama Allah, pasti kita sudah tiada. Lanjut ya. Di sini kita ingat surat Al-Maidah ayat 8, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Di situ bicara tentang apa? Tentang apa, Fis? Satu kata? Iya, tentang adil. Allah menghimbau manusia, wajib hukumnya kita berlaku adil kepada sesama. Kok bisa diwajibkan? Karena itu adalah bentuk dari takwa. Jadi kalau kita nggak adil, kita berlaku tidak adil kepada sesama, kita bersikap buruk, berarti kita sudah tidak bertakwa, menunjukkan perilaku tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu,
bentuk adil juga direpresentasikan di lagu Indonesia Raya. Tahu semuanya ya? Tidak kita nyanyikan, kita baca saja liriknya, kita ingat-ingat. Di situ ada kata marilah kita berseru, Indonesia bersatu, yang mana artinya kita harus bersatu ya, meskipun berbeda-beda kita harus memandang setiap manusia itu setara. Dengan begitu kita bisa menciptakan keadilan antar sesama sebagaimana yang diungkapkan dalam pembukaan undang-undang sebagai landasan filosofis. Di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai warga negara Indonesia itu wajib hukumnya berlaku adil. Makanya bentuk ketidakadilan seperti korupsi itu akan mendapatkan tindakan pidana. Pencurian itu bentuk ketidakadilan karena kita mengambil hak orang lain, seperti itu. Nah, adil itu bagaimana sih? Adil itu dalam kehidupan nyata itu berarti bukan memberikan sesuatu yang sama, tidak selalu ya, tidak selalu memberikan sesuatu yang sama. Misal, sebagai contoh, gambar ini saja ya. Di sini ada 3 orang sedang memandang melewati pagar. Nah, kalau kita berlaku sama, memberikan sesuatu yang sama, otomatis tidak ada yang berubah di situ. Yang kecil tetap tidak kelihatan, yang tinggi semakin kelihatan, meskipun diberikan alas yang sama. Tapi ketika kita berlaku adil, ya bukan sekedar sama memberikan sesuatu yang sama, tapi berlaku adil, maka hasilnya akan sama rata. Yang diperoleh setiap orang itu sama rata. Yang tadinya pendek bisa melihat dengan jelas, yang tinggi juga tidak berlebihan. Seperti itu ya bentuk keadilan. Nah, ini kita pelajari dalam bentuk apa? Materi apa kira-kira? Mean, median, atau modus? Keadilan itu tadi. Ada yang tahu? Vino kayaknya tahu, Vino. Materi apa, Vin? Kemarin minggu lalu kan kita sudah belajar mean, median, modus. Median itu apa? Median itu apa? Kok minggu lalu? Kemarin? Median? Kemarin ketemu men. Ada yang ingat median? Nilai tengah. Nilai tengah. Kalau mean apa? Itu modus. Nilai paling besar itu modus. Kalau mean itu rata. Nah, mana yang merepresentasikan keadilan? Mean, median, apa modus? Mean, iya betul. Rata-rata. Dari situ kita akan menjumlahkan nilai yang berbeda-beda, kemudian kita bagi dengan sebuah angka sehingga hasilnya sama rata. Jadi kita masuk hari ini ke materi rata-rata atau median. Ini ya tujuan pembelajarannya hari ini adalah untuk menganalisis konsep dari rata-rata, median, modus, dan range pada data frekuensi. Kemarin sudah data tunggal, sekarang data frekuensi. Yang kedua adalah menganalisis masalah yang berkaitan dengan mean. Nah, ini rumus rata-rata. Gimana caranya kemarin? Kalau ada nilai, kita jumlahkan dulu, kita bagi dengan banyak data. Sudah belum sih? Sudah kan ya? Sudah. Contoh di sini, nomor 1, di situ ada 10, 7, 6, 8, dan 9. Mau dicari rata-ratanya. Gimana caranya? Ditambahkan. Apa yang ditambahkan? 10 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9. Ini kita nyari mean ya. Terus dibagi berapa? 5, karena datanya ada 5.
Paham? Aman ya? Kemudian median. Median itu apa? Nilai tengah. Berapa berarti tengah-tengahnya? Sudah urut belum datanya? Belum urut kan itu, berarti harus diurutkan dulu. Urutannya kita urutkan di sini yang paling kecil. Terus 10. Kalau datanya ada 5 yang di tengah-tengah 8, bukan 6 berarti ya. Berarti medianya 8. Selanjutnya mode yang paling sering muncul di situ, apakah ada data atau angka yang nilainya muncul lebih dari 1? Tidak ada, berarti modenya tidak ada ya. Mode, modal, modus sama ya. Jadi kalau ada kata modal nanti di ujian artinya sama dengan modus. Range apa range? Masih ingat? Data terbesar dikurangi data terkecil, berarti 10 kurangi 6, 4. Sudah ingat? Sudah. Nah, di sini ada perbedaan antara soal 1 dan soal kedua. Perbedaannya adalah di mediannya. Di soal pertama itu datanya ganjil, sehingga karena ganjil ada bilangan di tengah-tengah. Nah, kalau soal yang kedua datanya itu genap. Coba hitung ada berapa data itu? 8. Kalau diurutkan 4, 6, 9, 10. Nah, tengah-tengahnya coret kanan, coret kiri, coret kanan, coret kiri, coret kanan, coret kiri. Tengah-tengahnya ada 2. Karena tengah-tengahnya ada 2, maka mediannya bagaimana? Ada yang tahu? Ditambah kemudian dibagi 2. Jadi 6,5. Paham ya? Jadi bisa desimal, bisa. Bisa jadi median itu tidak ada dalam data. 6,5 tidak ada kan? Ya, tapi mediannya koma, tidak masalah. Paham ya? Dari sini dapat disimpulkan kalau datanya ganjil ya, untuk median position. Ketika datanya ganjil itu bahasa Inggrisnya odd, maka positionnya ada di frekuensi. Frekuensi itu apa? Banyak data. Banyak datanya kamu tambahin 1 dibagi 2. Contoh ini tadi datanya ada 5, kamu tambah 1 jadi berapa? 6. 6 bagi 2 berapa? 3. Maka mediannya ada di data ke 1, 2, 3 di sini. Paham? Nah, untuk data yang genap caranya frekuensi bagi 2 dan frekuensi bagi 2 tambah 1. Contoh ini tadi ada berapa data? 10. 10 bagi 2 berapa? 5. Data kelima 1, 2, 3, 4 8 ya, maaf. 1, 2, 8 ya. 8 bagi 2. Frekuensi bagi 2, 8 bagi 2, 4 berarti 1, 2, 3, 4. Kamu tambahin habis 4 itu 5, maka mediannya adalah data keempat dan data kelima ditambahkan dibagi 2. Paham? Paham ya? Aman ya? Lanjut. Nah, sekarang kalau datanya seperti ini, tadi kan datanya tunggal ya. Sekarang datanya data frekuensi. Artinya apa? 60-nya nggak ditulis 60, 60, 60, tapi 60-nya 3, 70-nya 4, 80-nya 1, 90-nya 2. Tidak ditulis satu per satu, tapi ditulis jumlahnya berupa frekuensi. Bagaimana cara mencari rata-ratanya? Bisa diskusi dulu. Habis ini mem tanya,
Kalau ada yang bisa silahkan angkat tangan, kalau tidak ada yang angkat tangan mem tunjuk. Gimana cara mencari average of frekuensi data? Ada yang tahu? Gimana, Fani? 60 dikali 3 ditambah 70 kali 4 Tambah? 70 Oke, mem bantu tuliskan. Agak keras ya. Mean. Gimana tadi? Mula-mula? 60 dikali 3, kemudian ditambah 70 kali 4 ditambah 80 kali 1 tambah 90 kali 2 dibagi 3 tambah 4 tambah 1 tambah 2. Ada yang tahu kenapa kok dikali? Kenapa kok dikali? Iya. Lebih jelasnya karena 60-nya ada 3 di situ, nggak usah ditulis 60 tambah 60 tambah 60 tambah 70 dan seterusnya. Terlalu panjang, maka tulis saja dalam bentuk perkalian seperti ini. Bisa difahami? Bisa ya? Nah, terus kenapa ini kok dijumlahkan? Karena banyak datanya, bukan 1, 2, 3, 4, bukan. Yang dapat 60 kan ada 3 siswa, yang dapat 70 ada 4, yang dapat 80 ada 1 siswa, 90 2 siswa. Berarti ada berapa siswa seluruhnya? 10. 3 tambah 4 tambah 1 tambah 2. Bisa difahami? Bisa ya? Nah, hitung sendiri. Lanjut ya. Nah, kalau seperti ini ada beberapa data dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Data pengunjung, visitor of a library ya. Jadi pengunjung dari suatu library itu? Perpustakaan. Dari hari Senin sampai Jumat. Tapi hari Rabu itu sobek sehingga tidak tahu datanya berapa. Di sini ada informasi bahwa apa ini? Rata-ratanya adalah 41. Mana? Ini ya. Average number of visitor. Average itu mean alias rata-rata. Rata-ratanya 41. Jadi diketahui rata-ratanya, kamu disuruh mencari hari Rabu itu ada berapa. Coba didiskusikan dulu, itu ada di textbook halaman 58 nomor 6. Sambil diskusi bisa dicatat dulu apa yang ada di papan, terutama tentang median position supaya tidak lupa. Yang median position bisa ditulis ya, karena tidak ada di textbook sepertinya.
Fani itu Faiza Hairani kan ya? Oh iya. Tadi Andra ya? Yang di belakang. Sudah? Hapus ya. Nah, ini sudah. Ini betul ini. Kan kalau belum selesai. Kalau itu ini begini pasti. Oh, X-nya belum. Ini kan tidak tahu. Oke, Mem lihat. Belum ada yang nemu. Mem beri clue sedikit. Mean tadi rumusnya apa? Dijumlahkan dulu ya. Total data dibagi frekuensi. Di situ sudah tahu rata-ratanya 41. Meannya 41. Kemudian total data diperoleh dari menjumlahkan seluruh nilai dari hari Senin, Selasa, day 3 ya, day 4 until day 5, divide by 5 karena di sana ada 5 hari. 41 sama dengan day 1 berapa nilainya? 45. Day 2 40, day 3 tidak tahu, day 4 30 itu ya, 30 ya, day 5 20, divide by 5, yang tidak tahu bisa disimbolkan dengan variabel. Ada yang tahu gimana ini nyari X nya? Ada yang harus dipindah, yang dipindah apa dulu? Yang mana? Yang mana, Fani? 5 itu kan pembagian. Kalau pindah jadi apa? Perkalian. 41 kali 5. Kemudian ini bisa disederhanakan. Yang bisa dijumlahkan, kita jumlahkan 45 tambah 40 tambah 30 110 tambah 20 115 tambah 20 135. X nya kemana? Karena X tidak bisa dijumlahkan, tetap kita tulis plus X. Terus selanjutnya bagaimana? 41 kali 5 105. Iya maaf 200 ya, 205. 135 plus X terus diapakan? Dikurangi sama siapa? 205, pinter. 205 dikurangi sama 135. Pindah ruas ya, positif pindah menjadi pengurangan, sehingga kita peroleh 205 kurangi 135 berapa? 70. Oh, X-nya 70. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya adalah hari Rabu. Tadi hari Rabu disimbolkan oleh
X. Berarti sudah terjawab apa belum? Sudah. Nilai X-nya 70. So, Wednesday there are 70 visitors. Jadi jawabannya 70 pengunjung di hari Rabu. Any questions? No. Bisa diperbaiki dulu tadi dalam proses menjawab. Mungkin ada yang sudah berproses tapi agak berbeda hasilnya. Apa? Pakai sendal. Kalau sudah selesai, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tadi datanya data tunggal, sekarang data frekuensi. Diketahui ada skor 60, 70, 80, dan 90. Di situ frekuensi dari nilai 70 tidak diketahui. Tapi rata-ratanya 77. Seorang guru ingin mengambil siswa secara acak. Kemudian kita mau mencari berapa peluang siswa yang diperoleh tadi, nilainya 70. Nah, untuk cari peluang, kita simpan dulu tentang peluang. Kita harus cari dulu nilai dari X, karena X ini adalah frekuensi dari 70 yang mau kita cari peluangnya. Tadi kita kan sudah belajar cara mencari nilai kalau diketahui meannya. Coba kamu cari berapa nilai X-nya. Boleh diskusi dengan teman sebangku. Bahkan frekuensinya 2 tambah X tambah 1 tambah bisa plus X 70X berarti 300 dari mana? 60 tambah 80 tambah 90 berapa? Tanpa 70 230 ya. 230 plus 70X. Kenapa kok X? Karena 70 kan tadi dikalikan sama frekuensi X. Paham? X. Nah, boleh minta tolong satu baris itu dituliskan ke depan. Itu tak, satu baris itu tak. Ini sudah betul. Nanti biar dilanjutkan teman-teman.
Nah, ini meluruskan ya. Yang tadi sudah dapat ide, coba disempurnakan lagi. Ini ada jawaban proses temanmu yang sudah tepat. Langkah awalnya nanti kamu lanjutkan. Dituliskan. Agak ke atas. Nah. Iya. Yang besar. Kayak ketok, nggak kelihatan. Ini. Oh ya sudah. Oke. Dari mana 7x? 2 tambah 1 tambah 4 itu 7. 7 tambah x berarti seharusnya 7 tambah ini tambah. Ada tanda hubungnya tambah. Nah, terima kasih. Ini ya prosesnya. Maaf, lupa siapa namanya? Alika. Terima kasih Alika. Dari jawabannya Alika, coba diperhatikan ya. Tadi kan untuk mencari rata-rata data frekuensi itu skornya kalikan frekuensi. Skor kali frekuensi, skor kali frekuensi, skor kali frekuensi dibagi total frekuensi. Nah, di sini tadi mem yang banyak lihat kesalahan 70x ini jadi x saja. 70-nya hilang, coba dicek lagi, diperbaiki. Kemudian yang di bawah ini berapa? Yang di bawah ini adalah total frekuensi 2 tambah x tambah 1 tambah 4. Karena ada x-nya, maka nulisnya 7 plus x. Lebih baik lagi kalau nulisnya di enter langsung begini. Nah, ini dihapus. Jadi di baris berikutnya. Karena ini kan hasil dari yang di atas. 60 kali 2 berapa? 120. 70 kali x 70x. Paham ya? 80 kali 1 80. 90 kali 4 360. Bisa melanjutkan sendiri? Coba dilanjutkan. Videonya cuma 2 dah. Oh, ini. Oh iya. Lanjutkan di papan ya? Bisa ya? Gak apa-apa, dilanjutkan. Oh enggak, dilanjutkan.
tapi ngelanjutinnya di sana. Ya udah dikerjakan dulu aja. Amri. Tuh ini kan, baginya. Permisi. Tak boleh dicoret. Pindah ruas 77 kali 7 plus X. 7 plus X nya dikurung. Coba tulis perbaikannya di bawah. 77 kalau pindah ruas berarti dikali. Ya, dikali sama 7 dan X, 7 plus X. Nah, 7 plus X nya kamu kurung. Begitu. Sama dengan 560 plus 70X. Bisa lanjutkan sendiri? Tujuh terus diapakan? 77 siapa yang pindah? 7 tambah X di sebelah sini. 7 tambah X karena satu kesatuan dikurung. Yang ini sama dengan ini ya, dijumlahkan 120 tambah 80 tambah 360. Ketemu berapa? 6? 630? Iya. 120 tambah 80 200. 200 tambah 360 560 ya. 560. Betul ya? Barangkali mem saya hitung bisa dikoreksi. 70X tetap 70X, jangan ditambahin karena ada variabelnya, nggak boleh 560 tambah 70 ya. Terus ini bagaimana? Semua yang ada di dalam kurung dikali 77. 77 kali 7 berapa ya? 539. Ya, betul? 539 ditambah berapa? 77 kali 7, 77 kali X. Berarti 77 ketinggalan. 77X. Tolong dilanjutkan atau ada yang berkenan? Fani? Sudah selesai? Belum. Sudah? Nah, itu sudah mau selesai. Tinggal mengurangi. Udah, tinggal pindah ruas kan ini. Yang dikurangi dong, kan penyebelahan. Oh iya. Pindah jadi pengurangi. Tujuh kurangi 77. Dah wis lah di papan. Betul itu. Siapa Hakim ya? Di sampingnya boleh, di yang ketiga sebelah kanan.
Sambil dikoreksi ya. Tepuk tangan untuk yang sudah berani maju ke depan. Kita cek sama-sama ya. Ini tadi sudah menjelaskan ya. Kita apakan selanjutnya? Kumpulkan nilai X dengan X ya. 77X. Bagi yang bingung, ini 77X-nya tetap di sebelah kiri. 70X-nya pindah ke kanan jadi, maaf, ke kiri jadi negatif. 560 tetap di kanan, 539 pindah jadi negatif 539. Nah, kok hakim nulisnya seperti ini? Sama saja, karena penulisan hakim sebelah kiri ini seluruhnya diletakkan di kanan, yang kanan seluruhnya diletakkan di kiri. Hasilnya sama. Ini nanti 7X sama dengan 21. 7X sama dengan 21. Cuman bacanya dari kanan ke kiri. 7-nya pindah, 21 dibagi 7 sehingga kita dapat X-nya 3. Seperti itu ya. X itu tadi apa? X itu tadi adalah frekuensi dari 70. Belum selesai ya. Pertanyaannya apa tadi? Peluang, probability the score of student is 70. Jadi kalau gurunya memilih siswa secara acak, peluang siswa yang terambil tadi nilainya 70 seberapa besar, seperti itu. Hapus ya. Nah, coba Mem tanya, masih ada yang ingat rumus peluang, probability? PA sama dengan Andra? Iya, nilai NS ya, nilai keseluruhan. Yang ini yang diinginkan. Yang diinginkan di situ adalah dapat 70, berarti angka 70 berapa frekuensinya? Berapa tadi? 3. NS-nya seluruh siswa. Ada berapa seluruh siswa? 2 tambah 3 karena X-nya 3 ya. Tambah 1 tambah 4. 10. Berarti 3 per 10 atau 0,3. Peluangnya 0,3. Bisa? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada. Boleh dicatat dulu. Next meeting di kesempatan berikutnya kita nanti akan coba soal berikut ya. Tuh, tidak tampil. Nge-freeze ya. Layarnya berbeda dengan yang di laptop. Nanti kita akan belajar kalau ada misal 10 siswa diketahui rata-ratanya, kemudian ada 2 siswa baru yang masuk, rata-ratanya pasti berbeda. Nah, gimana itu cara mencarinya nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terputus. Terputus ya, kebetulan sudah selesai. Nanti nulisnya bisa dilanjutkan. Kita simpulkan sama-sama. Tadi kalau data tunggal ya, rata-ratanya bagaimana? Apa dulu yang dijumlahkan? Apa tadi?
Datanya ya, total data. Kemudian dibagi banyak data. Banyak data itu namanya frekuensi. Nah, kalau datanya data frekuensi, kelihatan yang belakang? Mem nulis di sini? Aman? Kalau data frekuensi rata-ratanya adalah data 1 ya. Data 1 mem simbolkan D1 atau nilai ya. Tadi kan kita bicara nilai ya. Nilai 1 misal 60 dikali frekuensinya berapa? Ditambah nilai yang kedua dikali dengan frekuensinya berapa, ditambah dengan nilai 3 dikali frekuensinya berapa, dan seterusnya. Dibagi dengan, karena frekuensinya banyak, tidak hanya seperti tadi, maka frekuensinya harus dijumlahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ini kesimpulan untuk MEAN. Jadi kalau datanya berupa data tabel frekuensi, caranya harus dikalikan dulu dengan antara nilai dengan frekuensi. Sebelum mem akhiri, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Coba mem ngetes 1. Ini masih ditulis ya? Misal mem punya data 876 X 9, terus diketahui rata-ratanya adalah 9. Bagaimana caranya mencari X? Ada angka 876 X dan 9, rata-ratanya 9. Harusnya ada di layar ya, layarnya enggak connect. Tadi lupa? Ada yang tahu? Gimana tadi Indra? Mem punya 5 bilangan, satunya tidak tahu tapi rata-ratanya diketahui 9. Di? Rata-rata nggak perlu diurutkan, ditambah semua. 8 tambah 7 tambah 6 tambah X tambah 9 dibagi berapa? Ini MEAN bukan median. Kalau median dibagi 2, dibagi 5. Karena apa? Datanya ada 5, sama dengan rata-rata, rata-ratanya 9 ya. Terus dialjabarkan sampai ketemu nilai X-nya. Bisa difahami? Bisa. Silahkan dipelajari lagi supaya nanti bisa lebih mudah mengerjakan dan memahami materi selanjutnya ya, karena tentunya nanti materi selanjutnya pasti mengungkit soal yang kemarin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mem akhiri. Semoga bermanfaat dan semoga bernilai ibadah. Mem akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.